Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini bisa ketemu dengan teman-teman, sahabat maupun saudara dan handai tolan semua. Hari ini ada satu cerita menarik bagi teman-teman semua. Eh, Ceritanya tentang bagaimana menjauhkan kehidupan kita dari lingkungan yang kita bisa menyakiti istri gitu ya. Nah, ceritanya gini, dalam beberapa tahun ini saya selalu ditemani oleh istri ke beberapa daerah, baik kunjungan keluarga maupun kunjungan dinas ya atau pekerjaan. Sangat-sangat terasa buat saya bahwa kehidupan itu begitu indah, begitu menyenangkan ya. Nikmat dari Allah itu betul-betul besar. Kenapa? Satu, kalau dengan istri kita dijauhkan dari hal-hal yang bersikap dan berperilaku negatif gitu ya. Contohnya kita tidak ada punya pikiran, ini mungkin cuma saya, pikiran untuk melakukan hal-hal negatif atau ke wanita yang maaf ya, yang jualan gitu ya. Kedua, kita kebutuhan kita contoh kecil, misalnya untuk kita mau ada rapat, ada berpakaian, dengan istri kita bisa diskusi bahwa pakaiannya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kalau dengan sekretaris kan, khususnya kalau sekretaris kita perempuan, tugas dia bukan pembantu pribadi kita gitu ya, yang harus melihat profilnya kita gitu kan. Apalagi kalau kita baru dari kamar mandi atau apa gitu kan. Nah ini kita bisa menjaga aurat kita dilihat oleh orang-orang selain istri. Kedua, ketiga mungkin sekarang. Ketiga, kita bisa menikmati misalnya di akhir tugas atau perjalanan, kita bisa jalan-jalan, baik wisata kuliner, shopping, nah, itu ada hal-hal yang membuat kita nikmat. Atau orang menyebut berbulan madu terus katanya. Nah ini untuk meningkatkan hubungan kehidupan kita. Jadi gitu. Dari 3 hal manfaat yang bisa kita rasakan atau saya rasakan, peran istri itu betul-betul menjadi bagian tulang rusuk suami gitu ya. Nah kalau istri kita ditinggal di rumah, mungkin hanya berdandannya hanya biasa-biasa saja. Kalaupun kita datang dan segala macam, tapi kalau dia diajak dalam perjalanan, dia justru akan menjadi ada satu kenangan-kenangan yang menjadi memorial bersama. Nah, hampir setiap waktu perjalanan saya ajak istri. Ya, kemudian hubungannya gimana dengan sekretaris atau tim? Ya biarkan dia dalam posisi profesinya mereka. Jangan sampai sekretaris kita menjadi pembantu
diri kita. Mereka bekerja untuk mensukseskan bisnis dari perusahaan, gitu. Bukan mereka menjadi pembantu kita. Kemudian bagaimana cara menghindari adanya perzinahan antara pimpinan dengan bawah atau dengan pegawai kita? Dari pengalaman atau perjalanan hidup itu, saya pernah dapat nasihat dari orang tua termasuk guru saya sendiri. Dia bilang, Kemal, kamu kalau ke anak gua atau ke karyawan atau ke mahasiswa, kalau ke karyawan, pikirkan bahwa mereka itu tujuannya bekerja untuk menghidupi diri mereka atau keluarga. Kalau mereka punya suami, mereka berjuang untuk anak-anak. Kalau masih single, anggap adik atau anak kamu, karena kalau anak kamu diruksak oleh pimpinannya, kita juga tidak enak. Itu yang selalu saya pikirkan. Saya normal. Jadi kadang-kadang suka ada pikiran begitu, tapi alhamdulillah dengan keimanan kita, dengan ibadah kita, ditambah dengan istri, itu menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. Saya baru betul-betul merasakan, oh, kehidupan benar-benar Allah itu memberikan anugerah yang besar buat kita. Gitu. Kalau dalam perjalanan selalu bersama itu hampir hilang ya pikiran negatif, pikiran kita terhadap istri yang ditinggalkan, terhadap kita dalam perjalanan. Karena kan kita ada hukumnya bahwa dalam perjalanan itu setelah 2 jam melakukan perjalanan itu ada kekosongan pikiran. Balik lagi, tadi kita sudah sampai apa tuh? Bahwa kita manfaatnya besar supaya kita tidak merusak juga karyawan atau sekretaris kita yang cantik-cantik. Karena banyak orang kenapa sih suka dengan sekretarisnya atau karyawan, gitu ya. Satu, kalau sekretaris kan namanya juga pegawai, segala-galanya dikerekan, ingin dinilai, ada satu nilai prestasi kerja dia, selalu berpakaian rapi, gitu ya. Jadi mengutamakan para pimpinannya. Kemudian kalau datang ke rumah, istrinya belum siap, belum berdandan, ada hal-hal yang berbeda jauh. Nah ini setiap hari berulang dia di kantor ketemu dengan yang selalu dandan rapi. Ini ada pengaruh-pengaruh yang besar. Ya caranya itu, hilangkanlah pikiran-pikiran kita bahwa kita berpikir bahwa tujuan mereka adalah bekerja, menghidupi nafkah keluarganya atau menghidupi dirinya, dan mereka ingin berkembang seperti kita yang para pimpinan yang sudah menduduki jabatan. Kalau berpikirnya hanya masalah umur, kadang-kadang umur jadi menggila ya. Umur itu tidak menjadi rintangan, gitu ya. Bagi perempuan-perempuan muda, bagi laki-laki yang sukses punya jabatan akan menjadi seksi. Nah ini yang harus dijaga hati dan pikiran kita. Jadi keimanan kita itu gimana sih membuat pikiran kita iman, yaitu diniatkan dan ketahui tujuan mereka datang bekerja itu untuk apa. Jadi gitu. Persoalannya, cerita berikut ini yang sangat berhubungan adalah persoalannya gimana ini saya punya cerita juga ini ya. Katakanlah suami istri awalnya ribut terus dan segala, kemudian bercerai, kemudian bersatu lagi menjadi akrab, wah kemana-mana berdua, gitu ya. Tiba-tiba meninggal si suaminya, gitu. Suaminya meninggal.
saya tawarkan mau nggak menikah lagi gitu kan. Kata dia, oh nggak mau, saya sangat-sangat mencintai suami saya. Tapi setiap hari dia berpikir gitu, yang biasanya kesana kesini bareng berdua dan segala macam. Akhirnya jadi sakit gitu. Nah ini juga jadi bahan pertimbangan gimana caranya saat seorang istri atau suami yang selalu romantis lah bersama kemana-kemana tiba-tiba meninggal. Apakah obatnya cukup hanya berdoa, sholat dan yang lain-lain, atau hanya jalan sendiri? Karena jalan sendiri dia keluar kemana-mana justru nambah sakit. Nah ini harus jadi pikiran bersama, harus kita pikirkan solusinya seperti apa. Apakah terus harus ngaji, apakah jadi bosan? Yang saya tahu orang-orang semacam itu pas saya tanya, saya ingin cepat meninggal, saya ingin nyusul, saya takut suami saya suami saya dihukum oleh Allah dan segala macam. Kalau dihukum katanya ingin bareng, kami pernah berbuat salah ke orang lain. Banyak yang dipikirkan oleh dia, yang biasa sehari-harinya dia diskusi dan segala macam bersama-sama gitu. Jadi apa solusi? Nah ini saya serahkan buat teman-teman, kira-kira apa nih yang harus dilakukan jika pasangan kita sudah meninggal gitu ya. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yang sehari-harinya selalu bersama, ternyata dia mendahului kita. Apa yang harus kita lakukan? Baik, itu cerita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya kasih PR 1, mudah-mudahan kita bisa menjadi cerita pembelajaran buat kita semua. Saya Kemal, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.